Lagi heboh sebuah film yang tayang di Malaysia ya teman-teman kalau tidak salah, yang dimana berjudul Bid'ah. Di sini diusung juga narasi bahwa di film itu menggambarkan fenomena-fenomena yang ada di negara kita, terkhusus di Indonesia, yang dimana banyak sekali orang-orang mengagumkan, memuja, memuji, memuliakan secara berlebihan orang yang dianggap Habib. Ulama-ulama yang katanya dari Tarim sebagai zuriyah Nabi Muhammad SAW. Namun yang perlu digarisbawahi teman-teman, ternyata video ini juga jadi polemik yang dimana ada orang-orang yang tidak terima dengan tampilan-tampilan video tersebut atau film tersebut, yang dimana tokohnya atau sosoknya menggunakan pakaian Hadramaut, Tarim. Dan sebelum saya masuk kepada pembahasan, coba kita simak dulu seperti apa filmnya, dan nanti kita reaction juga seperti apa tanggapan dari salah satu muhibbin Habib yang mengomentari film ini. Tidak terima. Ke video dulu. Walid adalah jemaah Imam Mahdi untuk membawa umat manusia ke jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuh, perhatikan teman-teman. Di sini ada ayat yang ditampilkan ya teman-teman. Terimalah apa yang mudah engkau lakukan dan suruhlah dengan perkara yang baik, serta berpalinglah, jangan dihiraukan orang-orang yang jahil, yang degil dengan kejahilannya. Sangat mantap ya. Ayat ini dibawakan sangat mantap untuk memberikan edukasi kepada umat tentang pengaruh-pengaruh aliran-aliran menyimpang yang mengaku-ngaku Imam Mahdi lah, juru selamat dan lain sebagainya. Untuk membawa umat manusia ke jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Awak nak selamatkan satu akidah, saya nak selamatkan satu jemaah. Cepat selamat kita sama. Saya bersumpah, hidup dan mati saya adalah untuk jihad umat dan kepada mursyid Walid Muhammad Mahdi Imam. Mahdi Imam. Akan bersama Walid dan Rasulullah untuk menuju syurga. Korang ni semua datang sini belajar untuk taat perintah Allah, bukan membelakangkan Allah macam ni. Siapa kau tertentukan betul atau salah? Kepada yang pernah ajak aku tentang hukum. Kalau kita bergabung, strategi kita tepat, insya-Allah kita boleh selamatkan akidah jihad ummah. Demi Allah dan Rasul. Tuh, sumpahnya demi Allah dan Rasul ya. Entah siapa yang mengajarkan bersumpah menyebut nama Rasul ini, saya tidak paham teman-teman. Cuman banyak sekali orang-orang ketika bersumpah demi Allah, demi Rasulullah gitu. Padahal tidak boleh ya. Kita di dalam bersumpah menyebut nama selain Allah itu tidak boleh teman-teman. Ini juga edukasi ya, yang dimana menampilkan sosok-sosok yang sesat. Ini sosok sesat nih, yang dimana berpenampilan seperti orang Tarim ya. Adakah semua yang kami katakan ini benar? Jadi si perempuan itu tidak mau teman-teman untuk mencium kakinya ya. Ini kan film. Beda lagi kalau di dunia nyata di Indonesia. Nyungsep ya, nyungsep nyium kaki. Siapakah mau dikubur hidup-hidup? Maqali inna kaliya latla qali inna kaliya malaikatukum alayya ma fil maut. Artinya apa teman-teman? Aliran-aliran seperti ini ada di Indonesia. Penggulu kepada umat itu ada. Di dalam tubuhnya itu mengalir darah kenabian. Sehingga apa? Harus nyungsep nyium kakinya. Cium tangannya bolak-balik, bajunya dicium. Diendus. Agar apa? Agar dapat barokah dan dapat syafaat surga tanpa hisab. Baca Al-Quran, Al-Fatihah seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bahwasanya Fatihah itu ana dapatkan dari guru ana dapatkan dari gurunya yang pakai sanad, pakai ijazah, nyambung. Seperti itulah barusan bacaan Fatihahnya Rasulullah SAW. Sanadnya tembus ke Nabi Muhammad SAW. Aliran apa ini namanya? Pakaiannya persis seperti mereka ini. Coba kita lihat seperti apa satu cuplikan yang dimana mencium kakinya, air apa namanya? Air kakinya diminum. Memang berani ya. Film ini cukup berani ya dalam menyampaikan pesan yang sangat penting. Pesan ini penting ini ya. Tuh. Nah, ini yang tadi ya, pemeran utamanya itu. Bu, apa ini bu?
cium kaki, minum air kaki saya ni apa ni Bu? Bid'ah Bu. Ya. Bukan cuma bid'ah, tapi ini adalah ajaran yang menyimpang. Dan memang ada, benar-benar ada teman-teman. Ini difilmkan untuk memberikan edukasi kepada umat. Aliran seperti ini memang ada. Sangat-sangat ada, banyak malah. Di Indonesia tempatnya. Sangat-sangat banyak. Lanjut dulu. Ya Allah Bu, janganlah sampai kita jadi bodoh Bu. Bodoh, jadi bodoh. Semua ni khurafat Bu. Nah, khurafat jelas, ya. Dosa besar, astagfirullahalazim. Dosa besar Bu. Diamlah. Ikut je ikut je. Bu, macam mana boleh Bu? Ikut je. Ikut je, ya. Bu, jangan Bu. Bu. Namun terlepas dari itu semua, video ini juga ada yang menanggapi, tidak terima kalau pakaian dari orang-orang Tarim itu dijadikan sebagai bahan film, terkhusus dijadikan sebagai aliran sesat. Tadi sahabat saya ada hantar satu video berkenaan dengan filem ataupun drama yang bertajuk Bid'ah. Bid'ah. Yang mendatangkan pelakon-pelakon berpakaian ulama-ulama habaib. Imamah serban ulama-ulama Hadramaut Tarim. Saya merasakan dan saya ingin memberi nasihat kepada kalian yang membuat filem ini. Cukup melampaui batas. Sebab filem ini ada adegan maksiat. Di atas katil ada adegan maksiat. Saya faham kamu nak buat filem tentang kesesatan, saya faham. Tetapi tak sepatutnya menggunakan pemakaian ulama-ulama Hadramaut Tarim. Tidak sepatutnya menggunakan pemakaian ulama-ulama Ahlul Bait Rasulullah SAW. Ahlul Bait. Kenapa kamu kalau kamu nak buat filem kesesatan, kenapa kamu tak guna pakaian Syiah? Kenapa kamu tak guna pakaian Syiah? Kenapa kamu nak guna pakaian habaib? Ulama-ulama habaib. Kamu dah minta izin dengan ulama ke kamu nak buat filem ni? Jadi pakaian teman-teman. Jadi orang ini mempermasalahkan pakaian teman-teman. Kalau kelakuannya tidak dipermasalahkan. Yang dipermasalahkan cuma pakaiannya. Dan adegan-adegan cium kaki gak masalah. Karena apa? Memang begitu. Ada prakteknya di dunia nyata. Ya. Bahkan bukan cuma kakinya yang dicium teman-teman. Duren, ya. Duren bekas dimakan lalu disuapin kepada muridnya. Ada. Air ditiup-tiup. Ada. Jadi yang bermasalah bagi orang ini bukan kegiatannya, bukan ajarannya, tapi pakaiannya. Sondoloyo memang. Lanjut dulu. Kamu mendatangkan pelakon-pelakon yang berpakaian serban imamah seperti ulama-ulama Hadramaut. Iya. Kan memang banyak seperti itu. Ulama-ulama Hadramaut yang ada di Indonesia yang kalian anggap sebagai zurriyah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kan memang ada yang seperti itu. Dawir, ada yang dawir bekas siwak, bukan cuma bekas kaki, bukan cuma bekas cucian kaki, kakinya sudah dicium, bekas pantatnya ada yang dicium. Kelakuan itu tidak Anda reaction, tidak Anda reaksi, tidak Anda protes. Tapi pakaiannya diprotes. Kenapa memprotes pakaiannya? Kenapa bukan ajaran habaib itu yang diprotes? Atau memang real? Aduh, ini muhibbin ya teman-teman. Ini muhibbin habib yang ada di Malaysia sana mungkin. Lanjut dulu. Ustadz Abdul Somad kira-kira angkat suara gak nanti ini? Perkara film ini. Ulama-ulama Ahlul Bait Rasulullah SAW. Kok bisa yakin itu? Kok seyakin itu ulama Hadramaut Ahlul Bait Rasulullah SAW? Ya. Dan kemudian adakah kamu telah meminta izin dengan ulama-ulama? Iya, pakaiannya, izin pakaiannya. Adakah kamu telah meminta izin sehingga kamu nak mendatangkan fitnah dengan pemakaian tersebut? Enggak, itu bukan fitnah ya teman-teman. Itu menggambarkan bahwa kejadian real yang ada di Indonesia memang seperti itu. Cium-cium kaki, bekas siwak, bekas sorban dijual. Bukan dikasih gratis ya, tapi apa dijual. Dan berbagai macam keanehan dari orang-orang yang katanya Habib ini. Jadi gak perlu izin kalau masalah pakaian. Yang perlu dipermasalahkan adalah tabiat. Ajaran-ajaran yang sedemikian rupa sontoloyo mengajarkan orang nyungsep-nyungsep, nyium kaki, nyium bekas pantat.
Jangankan bekas pantat, bekas telapak. Bekas telapak kakinya dicium, disosor sama santri. Ajaran Sontoloyo, ajaran sesat memang. Ya Allah, mau kemana kalian? Ya nggak perlu diselesaikan ya orang ini ya. Yang dimana dia hanya mempermasalahkan pakaian Hadramut Tarim, ulama-ulama zuriyah Nabi Muhammad. Sontoloyo lah. Yang dimana kita bisa menyaksikan sendiri di Indonesia, banyak sekali di antara mereka yang mengaku Habib, oknum-oknumnya mengajarkan feodalisme. Orang disuruh merangkak di hadapannya, cium bekas kakinya, cium bekas pantatnya, dan lain sebagainya. Saya tidak mendukung film ya, tetapi pasti akan ada golongan yang tersindir dengan film ini. Contohnya seperti orang ini. Silahkan kalian dipikir.